Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pelajar terepik abad ini, Voice of Al-Amin. Saatnya pelajar bersuara. Perkenalkan, nama saya Klana Yudinta Akbar, kelas 11 Sekolah MBS Al-Amin Bojonegoro. Dan saya Syahirul Gama Afgani dari kelas 11 SMA MBS Al-Amin Bojonegoro. Oke, Mas Afgan, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Tapi tidak seperti negeri ini yang tak kunjung baik-baik saja. Jangan bilang gitulah. Gini, sekarang tahun 2021, mendekati tahun 2024, yang tersebar di media sosial sekarang banyak sekali. Kayak calon-calon the next Mulai RI pertama bertebaran dan bermunculan. Iya, di media-media manapun. Tapi kalau menurut pandangan saya itu justru pemilu, khususnya presiden ya, itu bukan sebagai ajang mencari jati diri bangsa ya, ataupun the next pemimpin, tapi malah sebagai seperti apa ya, kayak menunjukkan kebobrokan negeri ini gitu loh. Banyak lagi murni sebuah pesta demokrasi ya. Iya, benar tapi sekali. ada berbagai sisi-sisi kelam dan bobrok yang ada di dalamnya. Banyak sekali kasus-kasus ya, pembungkaman media dan lain sebagainya hanya demi mengagung-agungkan, mengkultuskan satu paslon ya, betul sekali, dan menjelekkan paslon yang lain. Oke. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita itu butuh pemimpin yang baik. Kita butuh sekali pemimpin yang mencerahkan dalam keterpurukan. Oke. Nah, itulah kawanku sekalian yang akan kita angkat pada tema podcast kali ini, podcast Voice of Al-Amin, tentang kepemimpinan yang mencerahkan setelah keterpurukan. Oke. Menarik. Mas Afgan. Oke. Tentang kepemimpinan, sebenarnya menurut Anda sendiri gimana sih? Soal kepemimpinan ya. Iya. Bagi saya, kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan. Kemampuan seseorang untuk mampu mengorganisir dan mengoordinir, mengontrol, mengajak dan memberikan pengaruh atas segolongan orang maupun sebuah organisasi untuk mencapai keinginan yang diinginkan. Dan soal konsep kepemimpinan, sebenarnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita ini adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah fitrah yang melekat di setiap manusia-manusia yang tinggal di bumi ini. Dan mereka tak akan pernah bisa lari dari yang dinamakan kepemimpinan tersebut. Itulah kalimat terakhir, bahwa semua manusia nggak akan bisa lari dari yang namanya kepemimpinan. Menurut saya itu adalah sebuah konsekuensi sebagai kita yang hidup sebagai manusia. Ya. Membicarakan soal kepemimpinan, kita kerucutkan lagi kepada sebuah pemimpin, seorang pemimpin dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perkumpulan ya. Katakanlah. Menurut Mas Afgan, sebenarnya apa saja sih kriteria-kriteria yang membuat seorang pemimpin itu layak dikatakan pemimpin yang baik? Begini, kembali dari apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, jadi semua manusia itu adalah seorang pemimpin. Namun gak semuanya bisa disebut sebagai pemimpin yang layak. Karenanya ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga ia mampu disebut sebagai pemimpin yang layak. Benar. Ada dua saya kira. Yang pertama, adanya sifat kenabian. Apa itu sifat kenabian? Ada 4 aspek. Yang pertama aspek sidik, aspek kejujuran. Seorang pemimpin harus bertindak dan berucap semata-mata didasarkan kepada kebenaran dan keadilan. Amanah, mampu dipercaya. Ia mampu mengemban kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga, tablik. Ia mampu menyampaikan, ia mampu menyuarakan hal-hal yang sudah sepatutnya untuk disuarakan. Dan yang terakhir, aspek dari kenabian tersebut adalah fatonah, kecerdasan. Ia memiliki satu keunggulan
dalam bidang akademik maupun religiusitasnya, sehingga ia bertindak dan berucap secara bijak dan adil tentunya. Dan yang kedua, soal kriteria kepemimpinan adalah sebuah filosofi berbahasa Jawa yang berbunyi tekon jangkepi lungo ganjili. Kedatangannya melengkapi dan kepergiannya memberikan keganjilan. Itu berarti kayak iku ya, seorang yang emang benar-benar memberikan kontribusi yang besar sekali. Ya, kesignifikanان kedatangannya itu sehingga mampu memberikan efek ganjil ketika si pemimpin tersebut telah pergi dari lingkar organisasi tersebut. Ya. Dua itu saya kira. Dua itu saja. Kalau menurut sepeda pengetahuan saya, setidaknya kriteria-kriteria yang bisa kita ambil yang layak untuk menjadi pemimpin yang baik itu, jadi sebenarnya benar sekali apa yang telah Mas Afgan bilang tadi, bahwa sebenarnya kita itu nggak perlu cari teori-teori tentang pemimpin yang layak dari banyak filsuf-filsuf. Cukup kita lihat Nabi kita sendiri. 4 tadi kan, Sidik, Tablik, Amanah, Fatonah. Cukup itu. Dan kalau boleh saya menambahi bahwa sejatinya seorang pemimpin itu harus memang layaknya, sebenar-benarnya dia jadi pemimpin, bukan jadi bos. Oh, beda ya? Beda. Pemimpin dan bos itu beda. Bos berkata lakukan. Pemimpin berkata ayo kita lakukan. Bos berkata saya. Pemimpin mengatakan kita. Oke. Bos memberikan cara untuk menyelesaikan tugas, tapi pemimpin mengajarkan arti kehidupan dalam perjuangan. Bos maju dan menghindari resiko, tapi pemimpin maju dan mengambil resiko. Dan selamanya bos hanya akan menatap sementara di benak para bawahannya, tapi pemimpin akan menetap selamanya di hati para anggotanya. Menarik Karena sekali. sebenarnya ya, keberhasilan organisasi itu bukan soal aku ataupun kamu, tapi keberhasilan organisasi itu soal aku dan kamu, yakni kita semua. Oh, luar biasa sekali. Oke. Nah, kalau kita bilang soal apa ya, pemimpin masa depan, kenapa sih pemimpin masa depan itu selalu dikait-kaitkan dengan pemuda? Kenapa harus pemuda? Identik sekali ya. Identik sekali. Selalu itu. Kenapa para pemuda? Ya. Kenapa kita semua? Karena bagi saya hanya para pemudalah yang mau untuk terus belajar. Hanya para pemudalah yang mampu untuk terus berinovasi dan memberikan kreasi-kreasi baru. Hanya para pemudalah yang mampu untuk keluar dari zona nyaman dan menciptakan arus baru di tengah arus-arus yang telah ada. Mereka yang mampu memberikan gebrakan dan dobrakan. Merubah, berani lantang atas ketidakadilan dan segala tatanan-tatanan yang harus digantikan pada hari ini. Seperti itu. Karenanya kenapa kita para pemuda dipilih dan dipercaya sebagai para penerus bangsa dan agama. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, yang muda yang berlawan. Yang muda yang berlawan. Mereka akan terus melantangkan suaranya, akan terus merapatkan barisannya, dan akan senantiasa melawan, merubah segala hal yang telah usang dan lama. Seperti itu. Berarti satu mimpi, satu barisan ya. Betul sekali. Nah, kenapa kok harus pemuda? Kalau menurut saya itu karena memang pemudalah ya yang hanya bisa membuka situs-situs yang terblokir. Dan yang hanya pemudalah buka kartu nih yang hanya bisa tidak percaya kepada grup hoax WhatsApp keluarga. betul. Ayo, tahu ya. Oke. Nah, oke. Lalu untuk tips dan trik mengenai kriteria yang kita bisa berikan kepada para kaum pemuda untuk cara bagaimana sih menjadi pemimpin yang selayak-layaknya di masa depan itu. Bisa kita telisik kembali atas aspek dan kriteria yang telah kita bicarakan tadi, sehingga bagi saya menumbuhkan serta bagaimana caranya kriteria-kriteria tadi mampu mengakar kuat di setiap hati para pemuda-pemuda bangsa secara umum dan para pemuda Muhammadiyah
hari ini, ketika segalanya telah mengakar, mampu melahirkan sosok-sosok pemimpin yang telah dinanti-nantikan oleh umat dan bangsa. Pada akhirnya mampu menciptakan karakteristik yang mencerahkan di tengah keterburukan. Betul sekali. Oke. Menarik sekali ya. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemuda hari ini memang akan menjadi pemimpin masa depan. Pasti. Diharapkan untuk seluruh kaum pemuda itu bergerak bersama, bergerak berirama, dan juga melahirkan inovasi-inovasi yang kreatif yang bisa menjadi tabungan mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan. Oke. Betul. Jadi para kaum pemuda sekalian nih, negara dan agama menunggumu. Muhammadiyah menantimu. Karena kita, golongan pemuda, satu-satunya harapan. Karena kitalah penggerak roda zaman ke depan. Karena sejatinya Subhanul Yaumi Rijalul Qoti. Pemuda hari ini, pemimpin esok hari. Terima kasih Mas Afgan atas pembahasan yang sangat menarik ini. Sama-sama, kehormatan dan kebahagiaan tersendiri pula bisa menemani Mas Yudin di pembicaraan yang menarik dan asik kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat diterima dan menjadi bahan manfaat untuk kaum-kaum pemuda sekalian dan kaum pemuda Muhammadiyah khususnya. Syukron ala husni ihtimamikum, nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.